polisi itu postingan yang mana? Tadi kan ditanyain. Postingannya ada 2 mengenai Dito Mahendra yang melakukan pemukulan terhadap security. Itu gitu. Jadi Satu Itu lagi. benar adanya gitu ya Pak? kan ada di berita. Kan kalian sendiri yang bikin beritanya, kok nanya ke saya. Berarti Kak Dika yang menyampaikan gitu ya Kak Dika? Yang kok balik nanya, kadang-kadang wartawan nih suka Yang ini doain dia, kasar, nggak tahu. yang doain kasar. Yang mau dilapor ke Mabes siapa aja? semua yang terkait di Polres Serang Banten gitu. Termasuk orang yang saudara Mahendra itu sendiri. Dito Mahendra itu ya pokoknya semua yang terkait aja lah gitu, karena kalau kita ngikutin prosedur hukum yang ada di Indonesia dan undang-undang, sepertinya kalau kasus yang sekarang terlalu ekspres gitu, belum pernah dipanggil, kasusnya belum naik, masih sebagai saksi, tiba-tiba sudah ada yang menyebarluaskan surat katanya tanggal 13 sebagai TSK, padahal tanggal 15 sudah datang ke Polres Serang Banten, dan Bapak Kabid Humas Polda Serang Banten pun kita duduk bareng di satu meja, dan dia ngomong pun di depan wartawan bahwa nih kita statusnya sebagai saksi gitu. Asal yang mau dilaporkan apa Nyai? Undang-undang ITE, undang-undang ITE. Nyai, Postingan alasan yang tadi sempat diposting kan yang mendoakan Pak Kasat itu seperti apa nih? Ya kan kita doain yang baik-baik dong, semoga lancar pekerjaannya, sehat walafiat, gitu aja. Itu kan doa, gitu. Nggak ada maksud apa-apa. Nyai, alasan melaporkan ke Propam Divisi Mabes, kenapa? Apakah ada pelanggaran kah kemarin itu? Ya menurut kalian aja, jam 3 pagi datang, surat pemanggilan setiap hari ada, gitu kan. Terus caranya pun salah, gitu. Bagaimana dia masuk ke rumah, bagaimana dia merusak segala macam sampai mengancam, itu kan udah salah, karena ini kan bukan soal lagi menggerebek bandar narkoba ya gitu, atau gue bikin organisasi yang bisa menghancurkan Indonesia, kan juga enggak. Gue kan cuman sendiri aja di rumah, kok sampai sebegitunya gitu loh. Semua kan ada, apalagi kan bapak-bapak aparatur negara yang khususnya di Serang Banten ini kan pasti sebelum jadi polisi kan sekolah dulu dong, sekolah, disumpah gitu kan. Ya harusnya mereka lebih paham daripada saya lah. Nah, kemarin saat preskon kemarin itu gimana Kak? Hah? Ada pada saat preskon kemarin itu apa sih Kak yang dilontarkan dalam artian? Enggak, mereka cuma menanyakan aja, ya benar-benar klarifikasi aja, menanyakan ini postingan ini betul nggak, tanggal sekian, iya betul, ya kenal nggak dengan Dito Mahendra, saya tidak kenal, tapi ternyata baru saya tahu dia pacarnya Nindi Ayunda, gitu. Ketemu nggak pernah, ngobrol nggak pernah, berteman tidak pernah, papasan nggak pernah. Niki menegaskan aja Niki. Niki ada pengerusakan, mungkin bisa dijelasin pengerusakan Ada dan pengancaman itu seperti pengerusakannya apa? itu jendela kamar pembantu, terus dia sudah masuk ke lahan privacy, kan di sini kan bukan privacy ya, tapi kalau udah masuk pagar ini kan udah Iya. privacy dong. Kan kalian lihat sendiri yang diposting sama bapak-bapak dari Polda Polda Serang Banten kan masuk ke dalam halaman. Polres, gitu. Polres ya. Polres Serang Banten kan masuk ke halaman, tapi kan mereka bilang tidak masuk, padahal mereka memposting yang sedang lagi di dalam gitu. Jadi itu harus diluruskan semua. Gitu. Dirusaknya dipukul atau gimana sih? Dipecahkan atau Dirusak. Caranya dia merusak itu. Ya adalah Dobrak ya? adalah. Niki dia kemarin nunjukin surat perintah ini nggak penangkapan nggak? Enggak, tapi dia cuman begini-gini aja gitu, karena itu jam 3 atau jam 4 pagi gitu ya, jadi kayaknya males juga gitu kalau mau gimana-gimana, karena biasanya kan jam segitu orang udah lagi mimpi ya gitu, tiba-tiba didatengin kan shock gitu. Ya, Tapi kemarin sempat ada permohonan maaf kah dari pihak Polresta Serang Banten? Rahasia lah itu. Enggak adanya Dia suka mungkin mancing. kemarin. adalah. Ada berapa orang Kak yang akan dilaporkan? Ya yang datang aja, yang datang ya mungkin ya yang terkait berarti kan Polres Banten, Serang Banten semua dong ya, berarti ya segitu. Berarti ini ada pasalnya perbuatan tidak menyenangkan juga nggak sih Kak Niki? Masalahnya ini urusannya sama polisi sih ya, sama polisi ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa berlaku adil lah. Ini mas sebenarnya aku tuh kasihan sih. Kasihannya apa? Karena nggak semua polisi ya di Indonesia ini begini gitu kan. Kasihan gitu, yang lain-lain yang memang benar-benar melakukan pekerjaannya sesuai sama SOP-nya, tidak pernah melanggar segala macam gitu. Cuma gara-gara bapak-bapak polisi dari Polres Serang Banten nih jadi heboh begini. Jadi
masyarakat kan jadinya meragukan nih kapasitas kepolisian Indonesia nih bagaimana gitu. Kak, ini kan sempat berkali-kali mendapatkan surat panggilan gitu. Sampai akhirnya kan Niki nggak datang tuh memberikan alasan tertentu nggak sih sampai akhirnya puncaknya kemarin gitu. Jadi gini, seperti yang kalian tahu ya teman-teman wartawan, Nikita Mirzani ini kan kayaknya memang udah langganan sama kepolisian ya. Jadi udah terpaham gitu kalau panggilan itu pasti udah tahu kan. Biasanya kalau misalkan panggilan pertama akan ada jeda untuk pemanggilan berikutnya. Betul dong. Lah tapi ini belum ada jeda panggilan berikutnya sudah ada panggilan lagi. Otak ini jalan dong kayak kok begini ya gitu kan. Kok begini ya. Akhirnya ya saya diemin gitu kan karena ya statusnya juga masih saksi dan interview gitu. Tapi kalau saksi interview dipanggil lagi, kadang-kadang malah dari polisinya langsung yang dari Polres Banten Serang itu yang datang. Jadi kayak ini kasus kayak main-main deh gitu, ini maunya apa gitu. Niatan hati memang mau datang, tapi kan karena jauh kan. Nah tapi nggak tahu tiba-tiba ada surat panggilan lagi yang tanggal 10 itu untuk datang tanggal 13, ternyata tanggal 15-nya jam 3 subuh mereka datang gitu. Apa karena efek tidak mengindahkan surat panggilan? Sebenarnya gini, itu loh, Kak? kalau tidak mengindahkan sebenarnya kalau undang-undang ITE itu sebetulnya kan nggak boleh digituin gitu. Kan udah paham lah, kan udah sering juga kan mondar-mandir kantor polisi juga untuk ngeliat ngeliput kasus gitu. Kan udah paham lah. Nyai, postingan yang satu lagi tentang apa? Sama Kan ada aja, dua. sama aja. Sama aja. Sama aja. Niki menegaskan aja dari tanggal 15 sampai sekarang itu Niki emang belum menerima mengenai surat dari pihak. Belum, karena setahu saya ya tanggal 15 itu yang kalian udah kesebar aja deh videonya itu kan kita duduk bareng nih, ada aku, Kak Fitri, lawyer Bang Fahmi, ada juga wakil Kapolres Serang Banten, ada Kabid Humas Bapak siapa saya lupa tapi dari Polda Banten Serang Banten. Itu kan kita sudah duduk bareng, sudah ngobrol di depan wartawan bahwa Nikita Mirzani datang ke sini sudah kooperatif dan dia sebagai saksi. Udah, apa yang mau ditanyain? Nah besok itu kira-kira berapa orang dan pasalnya apa aja kayak mungkin membuat dirimu terganggu dengan hal kemarin? Nggak tahu ya, itu urusannya Bang Fahmi, tanya aja sama dia. Nyai, ini instansi atau perorangan sih Nyai? Wah nggak tahu itu nggak tahu. Pokoknya yang jelas besok bakalan ngelaporin. Tapi Nyai Ya, bukan mabesnya ya, bukan mabesnya. Laporannya ke Mabes. Khusus yang buat ngelaporin polisi itu tapi propam. berarti instansi ya Nyai? Instansi. Bukan perorangan ya? Bukan. Besok nggak sama Bang Fahmi. Kebetulan. Iya dong, harus ada akunya. Akan dilampirkan bukti-buktinya juga nanti, Semua foto-foto dong. gitu. Kan udah dibilang itu kan CCTV ada. Ini sampai gara-gara ada kasus itu CCTV jadi nambah 2 nih. Nanti besok di sini juga akan ada CCTV lagi. Jadi akan jelas banget segala sesuatu yang terjadi di luar. Berarti total CCTV berapa Nyai? Sekarang total 20 ya. Jadi jadinya. Kecuali di kamar gua nggak ada CCTV. Sampai ke kamar anak semua masuk CCTV. Kak, lebih hati-hati lagi Kak. Ini kan pelajaran ya Kak. Dan Kak Niki bilang merasa gue tuh udah keseringan dengan urusan sama polisi. Tapi dengan lebih tetap tidak kapok atau apa dengan Enggak sih, selama yang gua omongin itu bener ya? bener, yang kenapa kita harus takut gitu kan. Ya negara ini kan dilindungi oleh undang-undang ya kan. Ya Niki kan sama aja kayak masyarakat Indonesia pengen juga beropini, pengen juga berpendapat gitu. Pokoknya aku mah cinta polisi, aku merah putih, aku tidak pernah melakukan kriminalitas, pakai narkoba atau penipu atau membunuh atau jadi bandar atau jual anak ayam cabe-cabean atau penyelundupan atau 378 nggak pernah terjadi dalam hidup. Tapi kalau cuma masalah posting, mengomentari ya itu hal-hal wajar aja di dunia inilah. Nyai kabarnya mau ngelaporin juga Ditonya. Siapanya? Nyai. Dito kalau nggak salah mah laporannya sih banyak ya, tapi nggak tahu ya itu jalan atau enggak. Ya pokoknya untuk bapak-bapak polisi yang baik-baik di luar sana, Nikita Mirzani aja bisa diperlakukan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada rakyat biasa yang ingin mengadu, kalau ada masalah, ya tolong ditanggapi juga dengan serius dan yang sebaik-baiknya. Ini juga himbauan buat seluruh masyarakat Indonesia. Kalau misalkan kalian punya kasus yang lama banget jalannya atau kalian mau melaporkan seseorang, kalian laporin aja ke Polres Serang Banten. Insya Allah laporan kalian diterima dengan cepat dan akan ada
pengeroyokan lagi seperti yang dilakukan di rumah Nikita Mirzani. Mereka tidak pandang bulu mau KTP kalian di Jawa kek, di Tegal kek, di Jayapura kek, pasti kalian diterima karena cuma di Serang Banten, Polresnya yang tidak mengenal domisili, wilayah, kejadian dan segala macamnya. Tapi nanti teh ada permintaan maaf yang tadi melanjuti dengan kesalahan mereka dengan alamat domisili itu. Nggak tahu lah itu rahasia. Berarti kan ada seorang yang bukan disenggol kalau nggak disenggol duluan. Oh iya, kan ada ininya, ada ceritanya, ada historinya. Kenapa ini bisa sampai terjadi seperti ini kan ada historinya. Sempat disenggol sama Dito duluan, Kak? Oh iya dong pastinya. Apa boleh? Sama Ditonya juga, sama Nindi Ayundanya juga. Pokoknya nih sama satu lagi buat teman-teman wartawan, siapapun kalian, kalau bisa mewawancarai yang namanya Nindi Ayunda atau Dita Mahendra akan saya kasih 10 juta per orang. Ya, semangat. Moga-moga itu jadi rezeki buat kalian. Satu orang 10 juta loh, udah disiapin. Jadi kalau ada 10 ya 10 berarti 100 juta. Ya. Untuk mewawancarai Nindi Ayunda dan Dito Mahendra. Tentang apa tuh? Temanya apa nih? Temanya ya ini dong. Oh, masa temanya yang mana dong? Hah? Senggol duluannya kenapa sebenarnya Kak Diki posting soal Dito? Dulu awalnya Kak, awalnya. awal mulanya ini ada teman-teman dari SCTV nggak sih? Selebriti ada gosip apa namanya yang pagi-pagi itu? Selebrita pagi ya? Jangan salah. Halo Selebrita ya? Apa sih? Halo Selebriti. Bentar gua ada ininya. Kita ngomongnya berdasarkan buktinya aja ya. Oke. Awal dari Awal dari ya. Ya. Awal dari. Lu biar nggak keganggu. Ya duduk dulu boleh. pulang dulu juga. Oh. Nah ini ada nih. Aman ya? Nah, oh bukan SCTV, mohon maaf saya. Dari Trans 7. Awal mulanya itu tanggal 18 Maret 2021 pas sehari setelah ulang tahun saya. Ada yang ngirimin bunga pas di depan pintu ini. Kata-katanya ini Love Askara Prasetya Harsono. Ini diambil di depan pintu rumah. Oh, bunga itu ya nyanyi. Ya, bunga papan. Ucapan. Itu apa sih kalau boleh? Pokoknya cinta-cinta lah bahasanya. Ya. Ini Askara Prasetya Harsono juga mukanya nggak pernah, maksudnya mukanya tahu kalau dia adalah mantan suami dari Nindi, tapi nggak pernah tatapan, nggak pernah ngobrol. Waktu itu posisinya dia di penjara. Cemburu kan? Dengerin dulu. Ini diantarnya ada CCTV-nya semua, mondar mandir tuh. Tuh, ini awal mula ya. Nah, karena gue baru bangun tidur tanggal 18 tiba-tiba nyetel TV ada beginian, kaget dong. Langsung keluar, oh ya bener ada papan bunganya. Gue minta tolong sama beberapa temen gue, termasuk Dea yang pernah bekerja sama keluarganya Aska ya, sama Nindi lebih tepatnya. Gue tanya, Dea lu kenal kan sama keluarganya Aska? Tanya, ini bunga dari dia bukan? Gitu kan, oh bukan Kak. Langsung, loh kok ada bunga dari Askara ya? Kan gue gak pernah kenal gitu kan. Udah biasa aja, tiba-tiba gak lama tembok dicoret gitu. Tembok dicoret itu kejadiannya kurang lebih jam 3:30 pagi. Nggak lama lagi tembok dicoret. Salon Beauty Head Tutu di BSD yang punya gue sama Kak Fitri dicoret lagi. Terus ada penggerbekan di salon. Padahal salon itu udah sesuai SOP waktu itu kan COVID. Jadi kan harusnya menerima tamunya nggak boleh banyak dan itu sudah sesuai sama SOP. Udah. Yang lebih parah adalah Dea sama Diol, ini ada manajer gue sama sahabat gue, diikutin dari belakang. Udah diikutin dari belakang, dia difoto. Foto itu dikirim lagi ke kos-kosannya Dea. Gitu. Jadi kayak semacam mafia-mafiaan dibuntutin lah. Ngerti kan? Nih ada semua. Nah, dari situ gue udah mulai kesel tuh kayak ini apa ya? Ini permainan apa ya? Masalahnya gue nggak tahu apa-apa nih gitu. Kalau gue tahu kesalahan gue di mana, nggak apa-apa. Tapi gue nggak tahu apa-apa nih. Tiba-tiba sore, waktu itu gue belum pulang syuting, 4:30, teteh di dalam tuh udah ngerasa kayak bingung gitu. Itu kok mandir bertiga, mondar ada yang di situ, ada yang di sini, ada yang senderan begini di tembok itu kan. Bu, cepetan pulang katanya. Kenapa gitu? Cuman kan gara-gara gue kena macet, jadi pas udah sampai rumah kejadian itu sudah berakhir. Gua putar ulang dong CCTV. Gue liatin, waduh, anakku tuh sampai dijegat loh. Ada semua rekamannya dijegat, terus dipegang begini pundaknya gitu kan. Itu kan berarti udah
keterlaluan gitu, maksudnya kayak Intimidasi. ini kok kenapa sih kok sampai kayak begini gitu. Mulailah gue cari tahu ternyata ada yang sempat ketangkep lah, maksudnya bukan ketangkep, gue tahu semua identitasnya. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol, ternyata dia disuruh oleh dia gitu. Rekamannya pun ada, rekaman suaranya semua, fotonya kita lagi ketemu sama orang yang disuruh itu pun ada gitu. Jadi ya ini rangkuman dari semua kejadian. Gue nggak tahu apakah si Nindi ini nggak rela waktu dia katanya kan dia menceraikan Aska ya, dan Aska posisinya saat itu ditangkap dan dipenjara. Ya kalaupun memang benar gue deket sama Aska, salahnya di mana? Kan dia sudah berpisah dan Aska pun sudah dipenjara gitu. Kalau enggak pun kenapa, kalaupun iya maksudnya kenapa gue harus dikerjain kayak begini? Itu pertama. Kedua, logikanya pacaran di penjara tuh gimana? Gue tuh belum pernah ketemu loh sampai detik ini sama yang namanya Aska. Padahal dia udah keluar penjara ya kalau nggak salah, tapi gue nggak pernah ketemu sama sekali. Tapi udah pernah nanya belum sih Kak, alasannya apa sih sampai ngirim bunga dan motifnya? Nggak tahu. Gue pernah DM Nindi ya, tapi dia blok gue. Semua Instagram gue Aska, Arkana, semua Instagram jualan, Instagram pribadi gue diblok semua sama Nindi. Coba tanya sama dia, makanya kalau kalian bisa dapat wawancara sama dia, gue kasih duit. Kak, ini ada indikasi kayak di fitnah gitu nggak sih Kak? Oh iyalah, ini bukan fitnah lagi, udah kriminalisasi, intimidasi, udah semua. Tapi gue tidak pernah melaporkan hal ini kemanapun. Gitu. Ya karena ya ngapain gitu, buang-buang waktu aja. Tapi malah gua malah diginiin sama dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa, jadi kan kalian tahu nih siapa Dito Mahendra, siapa Nindi Ayunda, kan kalian tahu gitu. Berarti Dito ini memakai alibi dirimu gitu ya? Askara. Iya, waktu yang bunga papan. Iya. Niki ada pemanggilan selanjutnya dari yang Nggak ada pemanggilan lagi, belum ada. Makanya gue heran kok bisa, ya itu kalau sampai kesebar gitu sih ya gue udah tahu sih sebetulnya. Tapi ya udahlah, emang heboh-heboh aja. Soalnya tadi pun ada yang nelfon, dibilang Mami emang ada mau penangkapannya jam 6 sore. Jadi simpang siurnya kalian datang ke sini tuh beda-beda gitu. Makanya kan rame kan, pasti salah satu nih di antara kalian pasti ada temennya Dito. Iya. Ya nggak apa-apa, asal kalian minta duitnya yang banyak. Iya. Nggak tahu itu surat SK asli atau palsu. Karena Untuk nanya langsung gitu. ya enggak ya kalian dong. Itu kan ada capnya bener gitu loh kan? Ya cap mah bisa dibikin, tinggal pergi aja ke daerah kota juga bisa. Nah kan kenapa tuh? Ya tuh ya udah, berarti jangan tanya ke aku. Aku mah nggak tahu apa-apa, bener deh. Dari kakak sendiri nggak ingin Tapi takut ya Gue nggak pernah melakukan hal-hal tidak terpuji sih. Jadi kalau cuman kayak begini doang mah gue mah nggak ada takutnya. Kan kalian lihat sendiri, polisi juga kan gue datengin, gue turun, gue ajak ngobrol gitu. Cuman caranya aja sih. Karena dari semua peristiwanya, cara dia melaporkan, domisilinya di mana, itu aja udah salah sebetulnya. Gitu. Kita sama sekali nggak pernah ketemu sama Dito Mahendranya? Belum, pengen banget ketemu. Waktu itu juga pesen sama bapak-bapak dari yang baik ya. Jadi nggak semua Polres Serang Banten ini kayak begini ya, ada yang baik juga gitu. Sampai saya nanya gitu, Pak, boleh nggak Pak saya diketemukan sama yang namanya Dito Mahendra ini? Kok dia kayaknya ada dendam kusumat gitu sama saya. Tahu juga sama kalian juga belum sempat. Jawabannya apa jawabannya? Ya diam aja sih. Sama mantan suaminya Nindi sendiri nggak ada komunikasi ya? Nggak ada sampai sekarang. Gue pengen deh kalau ada yang punya nomor teleponnya gitu, biar gue juga mau nanya gitu. Ini ada apa sama mantan suami lu, mantan istri lu gitu. sama Nindinya juga berarti nggak ada sama sekali ya? Nih ya, gue jadi artis sudah masuk 13 tahun ya. Walaupun lebih terkenal gue daripada Nindi ya. Tapi gue nggak pernah loh ngeliat dia papasan atau lagi ada event apa gitu kita ketemu tuh nggak pernah sama sekali. Di jalurnya sosialitas sendiri tahu nggak sih? Nggak pernah ketemu sama sekali gue, nggak pernah.
Soalnya kan dia bukan artis kan. Iya. Loh iya dong, dia kan penyanyi. Tapi kan juga nggak terkenal, ya kan. Kalau gua kan selebriti, gua punya film, gua punya sinetron, beda gitu. Apalagi apa? Niki, waktu mereka datang ke sini ngepung rumah Niki, ya, dia ada nunjukkan nggak dia bawa benar-benar dia anggota Polres? Jangan-jangan dia bukannya polisi, tiba-tiba nanti salah ngomong kena lagi nanti. Biarin aja lah, kalau kena kan udah biasa. Iya, tapi gue nggak, kalau lu nanya gue jam 3 itu gue nggak konsen apa-apa, cuman shock aja gitu. Gue tuh jujur ya, sampai detik ini sedih. Sedihnya kenapa sih? Kok gue bisa sih diperlakukan kayak begitu? Padahal gue tuh cinta kepolisian loh. Gue tuh merah putih loh. Gue tuh selalu membela yang namanya kepolisian Republik Indonesia gitu. Tapi kok bisa sih? Kok gue digituin kayak teroris gitu? Gue sampai sekarang sedih loh. Kayak masih nggak kepikiran aja gitu, kayaknya gue melakukan kejahatan yang gede banget gitu. Riki, akan ada perubahan gak sih di dirimu dalam arti nggak mau kayak gini lagi karena nggak mau berurusan sama polisi Enggak, kan? gue masih mau aja kayak gitu. Tetap maju ya. Selama kan gue udah bilang, selama gue tidak makin narkoba, selama gue tidak pasal 378, selama gue tidak ngerampok uang orang, selama gue ngebacok orang, cuman main-main sosial media aja nggak masalah. Gue akan terus menjadi yang Nikita Mirzani kayak begini lah, nggak ada yang harus dirubah, nggak ada yang salah. Kan Nika anak-anak ada ngerasa nggak nyaman nggak kan? Iya, sebenarnya ini makanya ini rumah lama banget lakunya. Mau dijual ya? Mau dijual. Berapa bayar? Berapa miliar? Ya nggak mampu lah kan. Nanya lah. Ada niatan jual, kenapa Nyaya mau pindah? Enggak, Iya. barangkali kan kita mau sekalian Iya, jual bukan, nih. karena wilayah ini menurut gue kurang aman ya gitu, karena kok orang bisa lalu lalang nyoret rumah segala macem gitu. Kayaknya gue harus ada yang security depan, jadi kalau kalian mau masuk harus lalu security dulu. Kalau kata gue nggak nerima tamu sampai berak-berak juga nggak bakalan masuk. Berarti mau cluster gitu ya Nyaya? Iya, rumahnya udah ada. Sudah ada daerah mana nih? Daerah Wijaya. Ini mau dijual berapa? Jadi mau di Kemarin Ini, bikin 40 katanya. ini murah, ini 12 miliar aja. Ini murah, beserta isi-isinya, kecuali pemiliknya. Nah, kan itu duit semua kak. Iya dong. Udah jangan patah semangat gitu. Terus nanya Niki, dulu. rumah Kenapa sih dalam artian memang sudah tidak merasa nyaman? Gak dengan- nyaman. Ini juga bapak-bapak security-nya cuma mau sembako doang dari gua. Rumahnya gak dijagain. Iya, tanya deh. Sering bagi sembako kan gua. Jadi ini kurang nyaman lah. Kurang, kalau untuk kayak gua ini tinggal di wilayah ini kurang lah.